Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial cara membesarkan puyuh. Semua video-video yang saya buat saya kumpulkan menjadi satu dengan ringkas. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada kawan-kawan peternak, saya tidak dapat ngupload video karena ada beberapa kendala. Di antara lain kendalanya yang pertama adalah mahalnya harga pakan di pasaran. Yang kedua, anjloknya harga telur di pasaran. Makanya saya memutuskan untuk tidak berternak lagi. Baiklah, videonya saya kumpulkan, saya ringkaskan. Itulah hasil riset cara ternak puyuh pemula. Jujur dulu saya ini bermodalkan cuma dari telur fertil aja, bukannya dari langsung jadi gitu. Saya memang merintis dari nol. Ya, pertama-tama dulu aku beli mesin tetas, aku tetaskan dulu 100 butir jadi 75 butir. Habis itu aku besarkan, aku rawatkan. Dan kedua saya rawat, rupanya ada kendala. Ternyata burung puyuh ini tidak bisa kawin satu bapak, karena itulah banyak kegagalan. Jadi ku gali informasi, ku gali cara-caranya, rupanya itulah kendalanya tadi. Rupanya itulah si burung puyuh tadi itu tidak boleh kawin satu bapak. Makanya anaknya ada yang ngesot, ada yang cacat, ada yang pincang. Itu tuh bukan kena bibit tuh tadi, bukan kena fertil tadi itu dia nggak bagus gitu, tapi kena caranya tadi, cara indukannya tadi itu kita salah, makanya terjadi tulang ngesot. Tetapi kalau fertil tadi itu ibaratnya tuh kita tetaskan hari ini, jadilah indukan. Kalau bisa puyuhnya tuh tadi, induknya tadi, kalau bisa penjantannya itu dari puyuh lain, buat dari kandang lain. Nah, itu dua. Dan masalah pakan tadi, emang betul tuh sekarang kutanya harga pakannya 500 satu sak. Jadi nggak kegigit lah sama modal sama pengeluaran. Dan bukan imbasnya bukan ke puyuh aja, ayam boiler pun begitu juga. Oke guys, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Inilah ringkasan video saya yang saya bikin. Itulah pengalaman saya. Selamat menonton. Baiklah, ini adalah semua modal usaha puyuh saya. Saya mulai dari peternak puyuh permula, saya mulai dari nol, dari fertil sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Adi Pelente. Pada kesempatan hari ini saya akan mengedukasikan berapa sih biaya kandang puyuh saya. Baiklah, saya akan jelas satu persatu. Sedikit informasi, kandang puyuh saya ini tidak banyak modal.
karena ada yang gratis dan ada yang membeli. Dan kata ada yang dicari di hutan dan ada yang dibeli di toko. Baiklah, saya akan jelas satu persatu. Baiklah, yang pertama saya beli adalah terpal ini saya beli 20 meter dengan harga 1 meternya 9.000 dikali 20 meter sama dengan 180.000. Itu saya beli terpal. Dan yang kedua saya beli nilon ini, harga 1 kilonya 55.000, saya beli 4 kilo sama dengan 220.000. Nah, nilon ini berfungsi untuk menahan terpal kalau kena hembusan angin. Yang ketiga saya beli kayu balok yang di atas, itu harga satu batangnya 25.000, saya beli 15 batang sama dengan 375.000. Itu untuk di kandang saya. Kalau atap saya tidak beli atap karena atap second bekas rumah. Dua adalah kandang tempat burung puyuhnya. Saya menghabiskan dengan kandang ini, kandang 4 lantai dan 3 lantai dan 3 lantai kandang pembesaran. Saya menghabiskan 40 batang untuk kandang ini dengan satu batangnya 15.000 dikali 40 batang sama dengan 600.000. Harga per batangnya 15.000. Dan saya membeli kawat drum ini sebanyak untuk semua kandang saya ini sebanyak 3 bal sepanjang 10 meter. Harganya satu bal 100.000 dikali 3 sama dengan 300.000. Itu untuk biaya di kandang burung puyuh saya, ya selalu sedikit. Dan ukuran kandang 6 kali 5. Itu ukuran kandang dan ukuran mesin inkubator lagi. Dan model mesin tetes saya membeli triplek ukuran 8 mili dengan harga 125 untuk satu triplek. Dan saya membeli lampu online di toko online shop yang mereknya ini mereknya, merek lampu yang saya pakai. Dulu saya memakai produk yang kayak gini 1 bulan putus, dan alhamdulillah saya pakai ini sampai sekarang nggak ada putus-putus. Panasnya oke dan mantap. Dan saya membeli 6 buah piting lampu yang di atas. Itu harganya 5.000 dikali 6 sama dengan 30.000. Kalau kaca saya nggak beli, ensel saya beli satu pasang ini 5.000. Dan mesin digital thermostat STC nya ini saya beli di online shop. Saya membeli komplit
senilai 75.000 seongkirnya sekitar 115.000. Datang di Riau, saya beli di online shop. Dan kawat ini saya beli 1 meter 20.000. Ini saya menghabiskan modal kurang lebih 400.000 sama yang di bawah ini. Dan informasi ini saya menghabiskan 2 buah triplek, dan masih sama. Pokok modalnya untuk mesin tetas yang ini itu sekitar 400.000, ditambah yang ini. Kalau yang ini sekitar 500.000. Kenapa 500.000? Soalnya dimensinya lebih besar. Dan bibit saya, DOQ saya pertama kali saya terjun dalam usaha budidaya ternak burung puyuh, saya membeli fertilnya dengan sejumlah 3 papan. Dengan 1 buah fertil ini dihargakan 500 perak dikali 300 sama dengan 150.000. Itu modal fertil saya, itu modal bibit saya pertama kali. Dan alhamdulillah dari 300 yang kutetaskan, yang berhasil sekitar 286 anak puyuh. Inilah puyuh saya pertama kali. Ini dan ini puyuh pertama kali saya tetaskan. Yang bibitnya yang saya beli dari peternak sana online shop juga saya beli. Dan hasil dari indukan ini, ini 1. Hasil ini siap menelur juga dia. Ini 1, 2, ini 3. Ini puyuh jantan nih, dan ini puyuh betina. Baiklah, ini adalah semua modal usaha puyuh saya. Saya mulai dari peternak puyuh permula, saya mulai dari nol, dari fertil sampai sekarang, dan alhamdulillah lancar. Dan bagi peternak permula seperti saya, jangan berputus asa, selalu semangat dan jangan menyerah. Salam dari saya, salam peternak pemula Indonesia. Oke guys, ini adalah anak DOQ, anak puyuh. Saya menetaskan telur puyuh sebanyak 400 butir. Dan anak puyuh ini saya nggak tahu berapa ekor yang jadi. Inilah anak puyuh yang saya tetaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Andi Valente. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mengedukasikan cara penetasan telur puyuh. Ini adalah hari pertama. Pada hari pertama ini tidak ada proses pembalikan. Sekarang hari kedua. Pada hari kedua ini kita tidak ada proses pembalikan sama sekali, karena hari kedua ini adalah proses pembentukan janin pada telur puyuh atau darah pada telur puyuh. Yang kita perhatikan adalah suhu yang ada di termostat kayu. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah suhu yang ada di hygrometer. Suhu yang di hygrometer menunjukkan 54%. Dan suhu ini bisa naik semakin bagus. Sekarang hari ketiga. Pada hari ketiga juga sama seperti hari satu kedua, tidak ada proses pembalikan. Sekarang hari keempat. Di hari keempat ini kita lakukan proses pembalikan. Kalau penuh kayak gini, kita angkat satu, kita angkat, lalu kita dorong. Tuh. Membalikkan selama 3 kali sehari. Sekarang hari kelima. Yang kita perhatikan adalah air yang di dalam bawah ini. Itu yang kita perhatikan. Sama pembalikannya juga, membalikkan 3 kali sehari. Sekarang hari ke-6, membalikkan sama yang semalam. Baiklah, sekarang hari ke-14 tanggal 23 Juli 2020. Di hari ini adalah hari terakhir kita pembalikan. Sekarang hari ke-15 tanggal 24 Juli 2020. Di hari ini kita tidak ada proses pembalikan karena hari ke-15 ini adalah hari proses pembentukan badan burung puyuh. Tidak boleh dibalikan menurut saya. Sekarang hari ke-16. Pada hari ke-16 ini adalah puyuh menetas satu persatu, tidak terlalu banyak. Biasa puncak penetasan telur puyuh ini terjadi pada hari ke-17. Sekarang tanggal 26 Juli 2020, hari ke-17. Di hari ke-17 ini adalah hari puncak-puncaknya telur puyuh menetas. Biasanya telur puyuh yang kita tetaskan tidak semestinya dalam sebanyak 400 butir. Telur puyuh ini tidak akan menetas semuanya. Biasanya kalau saya menetaskan telur puyuh ini, kalau hitungan persen sekitar 85% atau 95%. Hal yang membuat telur puyuh itu tidak menetas adalah karena cangkangnya itu keras. Daripada itu,
cara kita untuk mengatasi kematian telur puyuh itu mati di dalam atau mati di dalam cangkang telur puyuh itu tersebut karena keras, kita bisa melakukan seperti ini. Dan bisa kita lakukan seperti ini atau bisa kita lakukan pembantuan. Pembantuan ini bertujuan untuk membantu telur puyuh untuk menetas. Seandainya saya ini salah dalam penetasan telur puyuh, saya ini belajar, saya ini adalah peternak puyuh pemula, saya kurang ilmu. Jadi di dalam video ini apa yang saya tahu itu yang saya bikin. Dan jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Dan jika tidak mengerti dengan kata-kata saya atau tidak mengerti dalam bahasa saya yang saya sebut, saya minta maaf sebesar-besarnya. Baiklah, ini aja video edukasi cara penetasan puyuh. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tolong di subscribe dan share. Jika ada salah dalam penetasan, tolong di komen. Jangan lupa subscribe channel Adi Valente, karena subscribe itu gratis. Sekian pada video ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia. Berapa sih biaya kandang puyuh sebanyak 100 ekor? Itu pertanyaan dari Bang Kadir. Terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada saya. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan. Kayu ring ini harga satu batangnya 15.000. Saya beli 15 batang, itu untuk di wilayah Riau. Kalau kawat drum ini saya beli satu bal itu sekitar 100.000, itu di wilayah Riau. Kalau luar Riau saya nggak tahu entah berapa harganya. Dan kandang saya ini ada 4 tingkat, 1, 2, 3, 4 yang berisi baru 1, 2, 3, yang nelor baru 2 kotak. Jadi pertanyaannya abang tuh tadi, berapakah isi satu kandang? Isi satu kandang ini saya isi 68, yang ini 65, kalau yang ini 81. Biaya total kebiaya semuanya saya buat 4 lantai ini sekitar 400-an lah kurang lebih, soalnya saya nggak tahu tak berapa. Dan kesulitannya untuk membuat kandang nih lah, lantai bawah yang paling bawah ini selalu payah membikinnya, soalnya gampang inilah molor-molor itulah. Dan biaya pakannya untuk semua ini sekitar 50 kilo untuk 35 hari.
itu kadang kurang kadang berlebih untuk biaya pakannya. Kalau untuk bicara vitaminnya, alhamdulillah saya tidak memakai vitamin yang dari pabrikan, saya ngolah sendiri. Cukup sekian, terima kasih.